Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyarul muslimin, ikhwatiyal kiram rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para ikhwan akhwat thariqah qadriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang hadir dalam majelis manaqib pada siang hari ini di TKN Center Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun saudara-saudara para pemirsa yang mengikuti manaqib ini melalui Latifah Mubarakiyah Channel. Semuanya mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan yang paling layak untuk selalu kita ucapkan, kita ikrarkan pada setiap saat, setiap keadaan, tidak lain adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, karena begitu besar, begitu tak terhingganya karunia dan anugerah Allah yang senantiasa dicurah limpahkan oleh Allah kepada kita dengan tak henti-hentinya pula sampai dengan saat ini. Hari ini hari yang istimewa, tanggal 25 Desember, hari Natal bagi tetangga sebelah, dan dari pagi, bahkan dari dini hari, bahkan sejak tadi malam bumi sudah diguyur oleh rahmat Allah, hujan, sehingga membuat udara begitu sejuk, begitu nyaman, sangat mendukung kalau kita ngantuk, kita tidur. Namun demikian, toh ternyata kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa hadir dalam majelis ini. Dengan perjuangan barangkali melawan dinginnya pagi, melawan dinginnya hujan, guyuran hujan, kita sampai di tempat ini. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena ada anugerah dari Allah. Kalau tidak ada, tidak mungkin kita nyampe sini. Maka sekali lagi ungkapannya adalah alhamdulillah. Dan yang lebih membahagiakan lagi adalah para ikhwan akhwat sekalian, anugerah Allah yang lebih dari segala-galanya adalah kita dianugerahi yang namanya at-tariqah. Tariqah itu satu anugerah, mujudaken setunggaling kanugrahan kagem kita sedaya, merupakan satu anugerah karunia yang luar biasa bagi kita. Sudah banyak saya sampaikan di kesempatan-kesempatan yang lalu tentang bagaimana besarnya anugerah Allah yang berupa tariqah ini. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit, menukil dari satu buku, satu kitab. Kalau orang kita menyebut buku itu karena tulisannya Arab, biasanya kitab ini. Kitab atau buku yang berjudul
fununul afhami wal afkar, keanekaragaman paham-paham dan pemikiran-pemikiran. Itu judul bukunya. Pengarangnya lupa saya, siapa itu. Fununul afhami wal afkar, keanekaragaman pemahaman dan pemikiran-pemikiran. Di dalam buku tersebut, jemaah sekalian, thariqah disebut khusus. Penyebutan thariqah merupakan pembahasan khusus dari sekian banyak pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang dipaparkan oleh penulis di dalam buku itu. Disebutkan di situ antara lain begini: thariqah adalah satu-satunya paham di antara sekian banyak paham yang ada di muka bumi ini yang meyakini adanya interaksi antara yang hidup dengan yang sudah mati. Itu menurut bukunya itu begitu. Jadi kita thariqah ini satu-satunya paham, yang lain-lain nggak ada. Satu-satunya paham yang meyakini bahwa di samping kondisi kita yang masih hidup ini, kan masih hidup semua nih, masih kelihatan semua, ini ada unsur yang sudah mati, gaib, dan itu masih mempunyai hubungan dengan kita. Lebih jauh disebutkan bahwa orang-orang ahlu thariqah meyakini bahwa adanya bimbingan, nah ini, adanya bimbingan secara ruhani dari alam gaib, dari mereka-mereka yang sudah meninggalkan kita, yang menurut bahasa materialistiknya disebut dengan mati. Mereka yang sudah mati, mereka yang sudah wafat, menurut konsep thariqah, mereka itu masih memberikan bimbingan kepada kita. Nah, keyakinan semacam ini, paham semacam ini adanya hanya di thariqah, yang lain tidak ada. Bahkan kalau sudah masuk ke pemahaman-pemahaman yang materialistis, yang modern-modern itu, akibat dari gerakan Renaissance itu, revolusi Prancis dan sebagainya itu, ini disebut dengan ngoyoworo kalau orang Jawa bilang. Ini ngoyoworo banget ini. Wong mati kok iso bimbing. Kita akan diolok-olok. Mereka mengatakan itu takhayul, imajinatif, menghayal, bahkan disebut dengan inkhiraf, khurafat. Maka di saudara kita Muhammadiyah ada istilah TBC, tahayyul, bid'ah dan khurafat. Lah yang pertama dan terakhir itu loh, tahayyul dan khurafat. Khurafat itu artinya penyimpangan. Kita dituduh seperti itu. Nah, itu paham-paham yang di luar sana. Tetapi thariqah selalu memegang teguh itu, bahwa yang sudah wafat itu masih memberikan bimbingan, dan itu hanya bisa diterangkan, hanya bisa dirasakan oleh orang yang menjalani. Sekali lagi, hanya oleh orang yang menjalani. Kalau tidak menjalani, hanya punya teori, walaupun itu sarjana tasawuf, kalau tidak beramal, tidak menjalani, tidak bisa merasakan, itu dia tidak bisa dikasih tahu, hanya tahu teorinya. Oh, orang tasawuf, orang thariqah itu percaya adanya bimbingan rohani dari sana. Dia tidak merasakan. Nah, orang-orang yang merasakan itu adalah orang-orang yang pengamal langsung, praktisi. Nah, kita semuanya ini kalau kita perhatikan, kapan itu datang? Pada setiap saat sebenarnya. Tetapi kita akan merasakan manakala kita sudah terbentur kepada keterpurukan. Kita sedang dalam keadaan yang gawat, misalnya sakit yang sudah parah. Saya mengalami yang parah. Datanglah bimbingan dari orang-orang yang sudah ada di sana, yang disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib, para tokoh-tokoh, para figur-figur yang sudah ghaib tidak ada di sini. Nah, itu yang terjadi.
Jamaah sekalian, sebentar aja ya, 10:30 selesai. Saya kedatangan seorang yang pernah testimoni kepada kita, dan ya kerennya itu minta petunjuk gitu ya, konsultasi ke saya. Itu jamaah tabligh. Jadi dari jamaah tabligh itu datang ke saya. Teman-teman saya kan banyak itu jamaah tabligh itu. Datang, dia itu latar belakang keluarganya diterangkan kepada saya. Bapak ibunya itu enggak kenal sholat, apalagi agama yang lain. Sholat enggak kenal, ya Islam sih Islam, tapi Islam KTP. Kemudian neneknya juga, nah dia merupakan generasi hasil didikan Belanda. Bahkan ada katanya masih ada keturunan Belanda dikit gitu. Jadi kehidupannya kehidupan yang umum gitu loh, yang elit, tidak tersentuh oleh agama. Nah, sampai kepada si Fulan ini yang datang ke saya itu, dia mengaku, tapi ini Pak Yai, saya itu sering sekali didatangi orang berjubah, itu mengatakan, selalu memberi nasihat kepada saya, kamu itu dekatlah itu dengan orang-orang yang soleh, kamu itu datanglah ke masjid, kamu itu bergaulah dengan ini. Termasuk saya ke sini ini Pak Yai, saya itu ada isyarat suruh datang ke sini, baru tahu kemarin, oh maksudnya di cangkringan itu ini. Datang ke saya. Nah, terus dia tanya, itu siapa? Ya saya mana tahu yang mimpi sampean, tanya ke saya. Nah, terus riwayatnya dirunut, ternyata jemaah sekalian, ini yang luar biasa. Di silsilahnya yang kesekian itu ada seorang kakeknya yang menurunkan dia itu, simbahnya yang sana sudah tingkat berapa itu ya, itu seorang ulama besar. Nah ini seorang ulama besar di tanah Jawa ini, ya sudah dalam taraf wali lah, wali itu zaman dulu, tapi sudah turun jauh. Nah keturunannya ini ada yang meneruskan kan tentu, tapi sudah terputus hubungan. Nah bagi si Fulan ini, taunya keturunannya adalah keturunan orang-orang elit yang jauh dari agama, yang hidupnya sekuler, tidak kenal agama. Tahu-tahu dia selalu bermimpi, dan mimpinya itu nggak sembarangan. Kalau mimpi sekali dua kali mungkin disebut, kalau istilah orang Jawa Timur itu entut munjuk ya, entut nggak bisa keluar terus munjuk ke sini, ini jadi mimpi katanya kalau orang. Ini enggak, berulang-ulang dan orangnya tetap itu, ciri-cirinya sama. Nah, usut punya usut, itu ternyata benar kakeknya yang jadi ulama itu. Dia ingin keturunannya, salah satu dzurriyyahnya yang Fulan yang datang ke saya ini, ingin mewarisi kebesaran dia. Subhanallah, ketemulah, akhirnya senang sekali. Terus tahu nggak makamnya? Nggak tahu ya. Nah, coba nanti tanya kalau ketemu di mana itu apa? Bimbingan dari rijalul ghaib, bimbingan dari alam sana. Nah kalau orang-orang yang di luaran toreko dikasih tahu begini, ini ngoyoworo itu tahayul gitu. Pasti begitu, tapi ini nyata. Dan tidak satu dua orang yang mengalami demikian, tetapi banyak orang. Nah maka kebenarannya itu bisa diuji dengan cara mempraktekkan amalia-amalia thariqah itu. 10 menit lagi tambahan. Nah itu yang penting. Jadi ciri diantara sekian banyak ciri khas thariqah itu, salah satu cirinya antara lain adalah bahwa thariqah itu senantiasa memegang teguh ini, keyakinan adanya hubungan antara yang gaib dengan yang syahadah. Ada bimbingan secara ruhani dari yang sudah wafat. Kalau ada, ini catatannya ini, kalau ada ngaku-ngaku thariqah, ngaku-ngaku itu tasawuf, tapi tidak mempercayai itu, sudah keluar itu dari thariqah.
yang ngaku aja thariqah tapi pada hakikatnya sudah bukan thariqah. Maka dari sinilah kita meyakini betul bahwa mursyid kita Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin alias Abah Anom itu masih tetap aktif membina, membimbing kita, tidak pernah berhenti. Nah, kalau ada sementara kelompok yang ngaku-ngaku thariqah tetapi mengatakan sudah wafat, tidak lagi menjadi mursyid, dia masuk ke dalam silsilah. Itu kalau di seberang sana kan begitu ngomong sama saya, kalau sudah mati tidak lagi menjadi mursyid. Mursyid itu harus hidup, yang mati itu sudah bukan mursyid tetapi dia masuk ke dalam silsilah ini. Silsilahnya Abah Anom, Abah Sepuh, Syekh Tolha, atasnya siapa? Khotib Sambas, terus itu silsilah katanya. Jadi sudah non aktif, hanya dalam catatan silsilah, kemudian diberi tawasul. Ini thariqah apa thariqah ini? Wallahu a'lam. Kalau menurut ketentuan ini jelas itu sudah keluar dari thariqah, atau setidaknya kalau dia ngaku thariqah tapi sudah terjangkit penyakit materialistis. Tuh, hati-hati. Maka kita semakin teguh mempercayai bahwa Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin atau Abah Anom itu tetap membimbing kita, dan itulah yang dipegang teguh tetap oleh kita Suryalaya yang asli ini. Jamaah sekalian, lalu mungkin ada yang bertanya-tanya, lalu kalau masih ada aktif, ada bimbingan itu, terus beliau itu tinggalnya di mana? Nah, para rijalul ghaib itu, jamaah sekalian, menurut riwayat disebutkan mereka tinggal di satu alam yang namanya alamul malakut, di alam malakut. Ini ada ahli alam malakut itu, Pak Iqbal itu ahli alam malakut. Alamul malakut itu rijalul ghaib itu ada di sana. Maka antara alamul malakut dan alam kita ini alam apa? Alam mulki, alamul mulki. Ini dua alam yang selalu berhubungan, yang selalu ada komunikasi. Alam mulki dan alam malakut. Nah, di alam malakut itu, ini cerita sedikit. Di sana terdapat kehidupan juga seperti di sini. Ada orang sholat, tetapi satu hal, di alam malakut setan, iblis tidak bisa masuk. Itu enaknya. Jadi kalau panjenengan melebet teng alam malakut, neng mati sih ya, teng alam malakut itu nggak ada itu iblis-iblis yang goda-goda, sudah nggak ada, bersih sana. Tapi di sana masih ada kehidupannya yang jelas selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kehidupan yang bersifat biologis, makan minum, tidak ada. Nah, di sana itulah jamaah sekalian, kalau kita sering dengar cerita para wali itu, Sunan Kalijogo itu sering ke Jabal Kat, pas apa itu menyamar menjadi seorang tukang merumput, yang rumputnya itu nanti dikasihkan ke Adipati Semarang itu, yang akhirnya jadi siapa itu, Sunan Pandanaran itu. Nah, itu dia ngarete itu di mana, mencari rumputnya itu di mana, ditanya di Jabal Kat. Itu orang Jawa bilang Jabal Kat, aslinya namanya Jabal Qaf, huruf Qaf. Di sana ada dua gunung besar, namanya Jabal Qaf dan Jabal Nun. Itu di alam malakut. Dan di Jabal Qaf itu ya ada tumbuh-tumbuhan, ada macam-macam. Itu ada, nah di dalam kitab yang sering untuk yang ceramah itu, kitab apa itu yang oleh orang-orang Wahabi dituduh pusat bid'ah itu. Hadisnya dhaif semua itu. Durratun Nasihin. Nah, kitab Durratun Nasihin itu diceritakan itu. Di dekatnya Jabal Qaf itu ada tanah lapang yang luas sekali. Dan setiap malam Jumat tanah yang luas itu penuh dengan malaikat. Para malaikat itu berjejal-jejal, berjubal-jubal gitu.
diandekan di situ, seandainya sebuah jarum yang sekecil apapun itu dijatuhkan dari atas, itu pasti akan mengenai salah satu malaikat itu, saking berimpit-impitannya dan tidak ada lubang jarak antara mereka. Nah, di situ setiap malam Jumat semenjak matahari terbenam sudah kumpul di dekatnya Jabal Qaf yang di tanah lapang yang luas itu. Nah, di situ apa yang mereka kerjakan? Wah, suaranya menggemuruh, menggema di angkasa, mendoakan kita ternyata. Allahumma sallim ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma barik ummata Muhammad. Ya Allah, selamatkan umat Muhammad. Ya Allah, beri rahmat itu umat Muhammad. Ya Allah, beri barakah itu umat Muhammad. Kita didoakan oleh para malaikat yang jumlahnya wallahu alam itu berjuta-juta, yang berdesak-desakan di sekitar Jabal Qaf itu setiap malam Jumat lah. Malam Jumatnya sendiri kita enak-enak nonton bola begadang. Ini malaikat sedang berdoa memohon keselamatan kita sendiri malah saenake dhewe. Nah, itu kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, itu di Jabal Qaf ada di situ. Nah, para rijalul ghaib itu ada di sana, dan manusia yang masih normal ini, masih hidup ini maksudnya, tidak banyak yang bisa ke sana kecuali yang mendapatkan anugerah dari Allah. Ya seperti tingkatan wali itu, kalau tingkatan wali itu bisa ke sana, bisa nembus sana dan bertemu dengan para rijalul ghaib itu. Rijalul ghaib itu ada di sana. Nah, disinilah para syuhada, para auliaullah itu ada di situ. Nah, maka ada yang berkisah, bercerita masuk ke alam sana dalam mimpi. Tapi nah, kalau dalam mimpi kita lebih mudah kalau mau ke sana itu, sebab kalau mimpi itu kita kondisi tidur itu kan kita tidak terikat lagi oleh basar ini, badan wadaknya itu kan sudah dilepas, terserah situ tidurlah. Nah, ruh kita itu kan tetap aktif, nggak pernah tidur toh. Nah, ketika tidur itulah kemungkinan sangat besar kita bisa menerobos lintas dimensi, lintas alam. Nah, lintas alam itu dari mulki ke malakut bisa. Nah, di situ ada yang pernah cerita ke saya, ketemu itu dengan Abah Sepuh, ketemu dengan Abah Anom, ketemu dengan para wali-wali yang banyak ngumpul di situ rupanya, dan mereka masih memikirkan kehidupan di muka bumi. Nah, luar biasa. Ini kalau tidak di thariqah tidak ada. Nah, maka sekali lagi ini hanya di thariqah, kalau di luaran tidak ada. Maka ini satu karunia anugerah yang luar biasa bagi kita semuanya. Dan tambahan lagi penting ini, jangan terkecoh. Kalau seandainya kemudian nanti bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan sekalian bermimpi, oh aku mimpi mau neng alam malakut, neng Jabal Qaf. Nah, umpamanya begitu, hati-hati, belum tentu benar itu. Sebab di sisi lain kita di alam mulki ini ada sebelah kamar kita ini masih masuk alam mulki, tetapi disebut dengan alamul majhul. Alamul majhul itu dihuni oleh para jin. Kalau kita nyebutnya misterius, misteri. Itu nyata, masih mulki, akan tetapi tidak bisa dinampak, tidak bisa ditangkap dengan indera kita, kecuali ada kemampuan tertentu. Orang indigo itu banyak berkeliaran, yang ditangkap adalah alam-alam yang majhul. Kalau masuk ke alam mulki dia kesulitan. Dan para jin setan itu diberi tugas oleh Allah hanya di alam mulki. Jadi dua alam itu, dua kamar itu, alam syahadah si kita manusia ini, dan alam al-majhul, yang sini makul, yang situ majhul. Dua ini menjadi wilayah mereka. Nah, kita sering dikecoh. Seperti pengalaman saya banyak, ada ritual yang aliran kejawen kemudian menggunakan ilmu namanya Rogo Sukmo. Apa itu ngerapal ajine nggih, ajine dipun waca, terus
topo ngaten meneng kowe. Langsung naik. Ini kondisi tidur. Di gini-gini sudah nggak bisa. Dia lolos sukmanya. Itu namanya rogo sukmo. Saya berlatihnya di dekatnya Gubuk Resto sana, di Kampung Jaranan. Saya sering di sana. Tapi sekarang pembinanya sudah meninggal kemarin. Itu masuk ke sana, terus kadang-kadang kita terkecoh kalau tidak mempunyai pengetahuan agama. Oh, saya ketemu dengan itu orang-orang simbah-simbah ahli kubur di sana. Nah, itu adalah kamuflase, itu ngapusi, itu bohong. Yang ditunjukkan ke kita itu sebenarnya adalah alamul majhul, alamnya jin, kemudian direkayasa menjadi seolah-olah ini adalah alam kubur, ini adalah alam barzakh, ini adalah alam, mereka ada yang mengatakan alam pangrantunan, macam-macam namanya, alam pangrantunan. Kalau di alam pangrantunan itu yang diyakini hanya di aliran-aliran kejawen itu. Jadi orang itu nanti kalau mati katanya sudah disiksa, yang dosa-dosanya banyak itu disiksa, termasuk sing kafir itu disiksa. Udah, kalau nanti masanya habis, masa penyiksaannya sudah habis, itu naik, sudah penyiksaannya sudah selesai, naik ke alam yang namanya alam pengerantunan. Di situ tenang, damai. Jadi yang orang Kristen juga bebas bawa salib. Nah, ini kan bertentangan dengan Islam, bahwa barang siapa yang memang itu melaksanakan dosa itu akan disiksa di alam barzakh sampai hari kiamat. Enggak ada, udah selesai, sudah impas dosamu, saiki istirahat kono, enggak ada. Nah, itu kalau di aliran kejawen ada alam pangrantunan. Nah, kembali kepada orang yang rogo sukma itu tadi, rohnya naik, kemudian dituntun oleh jin masuk ke alam al-majhul itu, terus diakui ini loh alam barzakh. Wah, itu ketemu simbah. Nah, itu bohong. Nah, maka jangan cepat percaya kalau tidak benar-benar dalam kondisi yang suci, kemudian bersih, tidurnya bagus sesuai syariat, nanti bermimpi masuk. Nah, itu boleh jadi. Tetapi kalau awur-awuran terus seperti rogo semua langsung bisa ke alam barzakh, alam kubur, alam malakut, nah tumbel gedes, tidak bisa diterima. Nah, maka ada pengecohnya. Itulah tugasnya jin, setan yang berada di alam kita dengan menguasai alam sebelah yang disebut dengan alamul majhul. Nah, dengan pengetahuan semacam ini, maksud saya agar kita ini semakin yakin di dalam berthariqah ini, amaliyah kita ini tidak sia-sia. Kita melaksanakan amaliyah ini dipantau itu oleh pembimbing kita, dan beliau siap membantu kita. Kalau kita sudah terjepit betul dalam keterpurukan yang sangat-sangat kritis, beliau akan turun tangan. Kalau masih enak-enak terus ndito kok jarene mursyidnya mau nolong saya, membimbing, memberi petunjuk, kok nggak ada, malah nggak datang-datang kalau dibegitukan. Nah, maka kerjakan saja apa yang diperintahkan, amalkan saja apa yang sudah dianjurkan. Insya Allah kalau kita menemui kesulitan-kesulitan, akan ada jawaban-jawaban, solusi-solusi yang diberikan oleh mursyid kita yang sudah di alam sana, insya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Hasim, Allahumma